Oke, saudara sekalian, saya ajak kita sekarang membuka Alkitab dari 1 Samuel pasal yang ke-24. I invite us all now to open our Bibles to 1 Samuel chapter 24. Kita akan membaca hanya di dalam bahasa Indonesia satu kali, 1 Samuel pasal yang ke-24. We will be reading in Indonesian once over, 1 Samuel chapter 24. Saudara silakan yang berbahasa Inggris boleh mengikuti di Alkitab saudara saja. And those following in English, please read along with us. Mari saya undang kita membaca bergantian. Saya akan mulai ayat yang pertama dan saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-23. We will be reading in turns. I will be reading the first and the congregation to read the second, and we will continue this pattern until the end. 1 Samuel 24 ayat yang pertama. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Afterward, David's heart struck him because he had cut off a corner of Saul's robe. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. So David persuaded his men with these words and did not permit them to attack Saul. And Saul rose up and left the cave and went on his way. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. And David said to Saul, why do you listen to the words of men who say, behold, David seeks your harm? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. See my father, see the corner of your robe in my hand. For by the fact that I cut off the corner of your robe and did not kill you, you may know that there is no wrong or treason in my hands. I have not sinned against you, though you hunt my life to take it. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. As the Proverbs of the ancient says, out of the wicked comes wickedness, but my hand shall not be against you. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutus saja. May the Lord therefore be judge and give sentence between me and you, and see to it and plead my cause and deliver me from your hand. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara yang nyaring menangislah Saul. He said to David, you are more righteous than I, for you have repaid me good, whereas I have repaid you evil. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. For if a man finds his enemy, will he let him go away safe? So may the Lord reward you with good for what you have done to me this day. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Swear to me therefore by the Lord that you will not cut off my offspring after me, and that you will not destroy my name out of my father's house. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung.
Mari kita berdoa sekali lagi mohon pimpinan Tuhan. Let us come together in prayer and ask for God's blessing. Bapa di surga, firman-Mu yang Kau wahyukan melalui Roh-Mu yang kudus sudah kami baca. Father, your word that you have enlightened us with, we have just read. Kiranya Tuhan yang Roh yang sama juga memimpin kami pada pagi ini untuk mengerti akan isi hati Tuhan. May that same Spirit who has enlightened us be with us this morning as we understand your word. Mencelikkan mata rohani kami sehingga kami boleh mengerti segala perkataan yang Engkau telah Roh-Mu yang kudus telah inspirasikan kepada para penulis Alkitab. May it open the eyes of our hearts so that we can understand what you have inspired these authors to write. Tuhan yang pimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Please lead your servant here who is speaking and those who are listening. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, hari ini adalah hari Pentakosta. Brothers and sisters, today is the day of Pentecost. Meskipun saya tidak akan membahas secara khusus tentang hari Pentakosta ini, Though I will not be preaching about this special day, tetapi nanti di dalam salah satu poin yang akan kita bahas, kita akan refer dan melihat bagaimana sebenarnya peranan Roh Kudus dan karya kerja Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. there will be a point that I will be talking about here about how the Holy Spirit works in the hearts of those who in God's children. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan akan eksposisi kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ini. We will be continuing our exposition on 1 Samuel chapter 24. Seperti saudara mengingat, minggu lalu saya ada menyinggung tentang film Jason Bourne. If you remember last week, I had touched on the movie Jason Bourne. Ini bagian pasal 24 ini juga ada mirip konteks, agak mirip-mirip dengan apa yang terjadi di dalam film Jason Bourne. There is also another similarity here in chapter 24 with that movie. Keadaan yang sangat tegang, keadaan yang sangat mengkagetkan. There's quite a tense scene and it is very shocking. Khususnya di dalam salah satu adegan Jason Bourne itu, Jason Bourne kalau saudara tidak tahu itu adalah satu agen rahasia yang dikejar-kejar oleh FBI dan sebagainya. If you don't know contextually, Jason Bourne was a secret FBI agent that is being chased by the government. Dan seluruh agen rahasia pemerintah, FBI dan sebagainya mengejar-ngejar dia dengan segala kekuatan yang mereka miliki. And the entire FBI and all their other secret agencies trying to chase him down. Tetapi Jason Bourne adalah salah seorang yang mendapat kehebatan yang khusus. But Jason Bourne had his own very special set of skills. Maka salah satu adegan adalah dia ketika dia terus sedang dikejar-kejar hampir di pojokan. And there was one part where he was being chased and he was cornered. Dan dia kemudian somehow dia bisa ada di satu gedung yang sangat tinggi. And he was in a very tall building. Dan dari gedung itu dia bisa melihat sebenarnya kantor FBI yang sedang mengkoordinasi untuk menangkap dia. He could see from that very building the office where the FBI held its headquarters. Dan dia dari tempat yang tinggi itu dengan senjata teropong sudah membidik akan kepala FBI yang sedang melakukan koordinasi. And he had a sniper rifle trained on the head of the FBI agent. Kepala FBI ini seorang perempuan dan dia sedang dan sebelum dia sedang melihat itu Jason Bourne telepon ke orang itu. And the head of the FBI, a woman, Jason called her. Dia seorang yang baru sebenarnya menjadi pimpinan di tempat itu. She was actually still new in that place. Dan Jason Bourne telepon dia dan tanya, kenapa engkau terus kejar-kejar saya? And Jason called her and he said, why are you still chasing me? Dan dia jelaskan begini. And she explained. Dan dia bilang, perempuan ini katakan, lebih baik kamu menyerahkan diri. And she said to him, it is better if you surrender yourself. Saya akan hanya bisa menyerahkan diri kalau engkau mengizinkan saya ketemu dengan satu perempuan, dia bilang. And he says, I will turn myself in if you give me permission to meet one woman. Dan dia sebutkan satu perempuan yang dulu di peristiwa sebelumnya dia pernah ketemu. And he stated the name of this girl who he had met in a previous story. Dan si kepala FBI itu mengatakan, bagaimana kalau kami tidak bisa menemukan perempuan itu ada di mana? And the head of the FBI said, what can we do? What happens if we can't find this lady? Jason Bourne kemudian mengatakan, And Jason Bourne said, easy, she's standing right beside you.
he says to the FBI lady, it's easy. She's standing right beside Karena you. memang dia sudah lihat ada perempuan itu berdiri di samping ketua FBI itu. Because he can see through his sniper that that same lady is standing next to the FBI. Langsung mengkagetkan, berarti dia tahu, si ketua FBI yang tahu Jason Bourne sudah lihat dia. And the head of the FBI is shocked, and she could tell that Jason Bourne is looking at her. Ini kira-kira peristiwa yang terjadi di dalam gua di Gunung En-Gedi ini. This is similar to what happened in the story in the cave of En-Gedi. Ketika Daud memotong puncak ujung jubah daripada Saul, dan ini peristiwa yang sangat-sangat mengkagetkan bahwa Saul sebenarnya sudah ada di tangan Daud pada waktu itu. And David cut off the corner of the robe of Saul, and Saul was shocked to find out he was in the very hands of David. Mari kita melihat setting daripada peristiwa pasal 24 ini. Let us look at the setting of chapter 24. Sudah melihat di sini Saul dengan 3.000 tentaranya mengejar Daud sampai di pegunungan En-Gedi. You can see that Saul had 3,000 men who chased David to En-Gedi. Dan kalau sudah melihat peta dan search tentang En-Gedi ini adalah oasis yang sangat indah di sebelah barat dari Laut Mati. And if you look on the map, En-Gedi is actually located in the west of an ocean, and it's a very nice oasis there. Dan di situ ada mata air dengan air terjun yang dikelilingi gua-gua batu karang yang sangat indah. And there was a waterfall there, and it was surrounded by all these caves. Banyak lukisan-lukisan, foto-foto tentang pegunungan En-Gedi ini yang begitu menakjubkan. There are many paintings and photographs of this cave system, and it's very nice to look at. Dan disitulah Daud sedang sembunyi dan Saul sedang mengejar sampai ke tempat itu. And Saul chased David to this location. Dan kalau saudara membaca tadi, kita tahu bahwa Saul sakit perut. Raja juga bisa sakit perut, saudara. And you can see that Saul had a stomach ache, and even the king had stomach aches. Dan dia masuk ke gua itu untuk membuang air. And he went into the cave to relieve himself. Dan sudah melihat di dalam ayat yang keempat. And you can read this in verse 4. Ia sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. In verse 3, and he came to the sheepfolds by the way, where there was a cave, and Saul went in to relieve himself. Dan terus? And now David and his men were sitting in the innermost parts of the cave. Nah, kalimat terakhir itu mengkagetkan. Saul masuk, tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir ini goa yang kosong. Ternyata Daud ada dan teman-teman orang-orang yang ada di belakang daripada goa itu. And Saul was shocked. He assumed that the cave was empty, and it turned out David and his friends were behind inside the cave. Dan disitulah kemudian dikatakan para orang-orangnya, this is the day that the Lord has made. And David's soldiers said to him, this is the day of which the Lord said to you. Ya, mungkin dikatakan inilah harinya Tuhan yang berikan. Let us rejoice. Mari kita kerjakan, mari kita membunuh akan Saul yang sudah ada di tangan engkau. And they said, this is the day where we can kill Saul, who is in your hands. Dan dikatakan situ kemudian Daud menghampiri Saul dengan diam-diam. And David approached Saul very quietly. Saul tidak tahu apapun yang sedang terjadi. Saul had no idea what was going on. Dan Daud mendekati Saul dan tetapi dia memotong ujung jubah daripada Saul. And as David approached Saul, he cut off the corner of his robe. Dan kalau sudah membaca selanjutnya, hatinya berdebar-debar setelah dia memotong ujung jubah Saul itu. And you can see that he was struck in heart after he cut the robe of Saul. Karena kita boleh kemungkinan besar karena memotong ujung jubah itu adalah tindakan simbolik untuk memberontak terhadap raja. It's likely that cutting off the corner of someone's robe is symbolic of a rebellion towards that person. Karena itulah hatinya berdebar-debar karena dia merasa tindakan simbolik pun sebenarnya sudah terlalu jauh bagi dia. And David's heart was struck because even that symbolic rebellion was too much for him. Karena mengapa demikian, saudara sekalian? And why is this so? Karena Daud memegang prinsip ayat yang ke-7. Because David holds fast to the principle found in verse 7. Dia mengatakan situ, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. In verse 6, the Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him, seeing he is the Lord's anointed. Nah, sudah tadi Calvin menerjemahkan ayatnya tepat ya, karena Indonesia dengan Inggris itu ayatnya berbeda. Waktu saya bilang ayat 7, memang sebenarnya Inggrisnya adalah ayat yang ke-6. There is actually a difference in translation. In Indonesian, it is verse 7, but in English, it is verse 6. Maka saudara sekalian, di dalam ayat itu
prinsip yang dikatakan oleh Daud ini dijelaskan oleh seorang ahli Perjanjian Lama, Gerard Groningen. And this story is explained further by Gerard Groningen, an Old Testament scholar. Karena mengapa Daud merasa dia tidak boleh melawan atau menjamah orang yang telah diurapi Tuhan itu? Why did David feel so uneasy when he was rebelling against the Lord's anointed? Karena orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang dikuduskan atau dikhususkan bagi Tuhan. Because the Lord's anointed is someone who is set apart for the Lord. Orang yang diurapi Tuhan berarti dia dibedakan dari orang-orang yang lain. It means they have been differentiated or set apart from everyone else. Dengan demikian, Groningen mengatakan melawan dan menyerang orang yang diurapi Tuhan ini adalah berarti juga melawan dan menyerang Tuhan itu sendiri. And Groningen says to go against the Lord's anointed is to go against the Lord himself. Itulah sebabnya bagi Daud ketika dia memotong jubah yang menandakan tindakan simbolik untuk menyerang orang yang diurapi Tuhan, dia merasa ini sesuatu yang tidak benar. And this is how David felt. This is not right for me to rebel against the Lord's anointed. Saudara sekalian, karena itulah di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. And so in verse 7, David persuaded his men with these words to not attack Saul. Kata mencegah di sini dalam bahasa Ibrani adalah kata yang sangat keras. And so the word persuaded in Hebrew is actually has a strong sense. Mempunyai pengertian secara literal adalah tore apart, merobek. It literally means to tear apart. Di sini berarti Daud dengan perkataannya itu menahan dengan kekuatan fisik dan dengan kata-kata yang mengancam untuk mencegah orang-orangnya membunuh Saul. And so he tried to persuade his friends with his physical strength and with his words not to attack Saul. Jadi Daud di sini sungguh-sungguh menghargai akan orang yang diurapi Tuhan meskipun sebenarnya Tuhan telah meninggalkan dia. And David truly valued the Lord's anointed even though the Lord himself had left this anointed person. Ini adalah sesuatu pergumulan sebenarnya kalau kita mengerti dari sudut Daud dan dari sudut orang-orang daripada Daud. And this is a great struggle that David had as well as those around him. Apakah sebenarnya Saul ada di tempat itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud untuk dia bunuh? Is this an opportunity given by the Lord that Saul should appear in this cave? Atau sebenarnya ini adalah ujian dari Tuhan untuk melihat apakah dia mengambil kuasa dengan tangannya sendiri dengan membunuh akan Saul yang meskipun dia sudah ditinggalkan Tuhan, tetap dia adalah orang yang diurapi Tuhan sebagai raja. Or is this a test provided by the Lord to see if David would kill Saul even though the Lord had left him? Bagaimana Daud mengerti ini? Apakah ini kesempatan yang Tuhan berikan atau ini ujian untuk melihat bagaimana reaksi dan respons daripada Daud? And so David struggled. Is this an opportunity given by the Lord or is this him testing me whether to kill Saul or not? Maka bagi Daud dia memegang prinsip ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. And so again he holds fast to the principle found in verse 6. Bahwa dia tidak akan membunuh, dia tidak akan menjamah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. That he would not kill or lay his hand against the Lord's anointed. Dia tidak akan merebut dengan tangannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dan tempat yang memang Tuhan sudah janjikan kepada Daud bahwa dia adalah raja yang akan menggantikan Saul. And though the Lord had promised David that he would be king, he would not grasp this with his own strength. Saudara sekalian, ini adalah pelajaran yang sangat penting di dalam hidup kita. And this is a very important lesson to learn in our lives. Bahwa kehendak Tuhan itu harus digenapi, dijalani dengan caranya Tuhan. That God's will must be accomplished with God's way. Inilah hal yang pertama yang akan kita renungkan pada hari ini. This is something that we will reflect upon this morning. Bahwa goal yang Tuhan sudah tetapkan itu harus dikerjakan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. The goal that God has decided for us must be accomplished in the way that God has decided Ini for us. adalah prinsip yang penting sekali untuk kita renungkan. It's a very important principle that we have to reflect on today. Francis Schaeffer, seorang teolog yang besar, reform, dia dan sangat aktif di dalam mengajarkan akan Christian worldview. Dia mengatakan demikian. Francis Schaeffer, who was a great theologian and taught a lot about Christian worldview, he said, bahwa problem paling besar yang dihadapi gereja bukanlah liberalisme ataupun modernisme. The central problem of the church is not liberalism or modernism. Bahkan problem yang paling besar di dalam gereja bukanlah komunisme ataupun rasionalisme. It is not even rationalism or communism. Problem gereja yang paling utama, baik secara pribadi maupun bersama-sama,
And the central problem of the church, whether it be individually or corporately, adalah gereja sering melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan daging dan bukan dengan kekuatan dari Roh Kudus. is that they tend to the Lord's work in the power of the flesh rather than of the Spirit. Sekali lagi, problem utama dari gereja, baik secara pribadi maupun bersama-sama adalah gereja sering melakukan pekerjaan Tuhan, bukan dengan kekuatan dari Tuhan, bukan dengan kekuatan dari Roh Kudus, tetapi dengan kekuatan diri sendiri, kekuatan daging. Again, the central problem of the church, whether individually or corporately, is tending to the Lord's work not in the power of God or the Spirit, but in the power of their flesh. Ini seperti lagu daripada Frank Sinatra yang terkenal, I Did It My Way. This is much like that song sung by Frank Sinatra, I Did It My Way. Meskipun lagu yang sangat terkenal dan juga memang secara lagunya itu enak. And it is a very famous song, and melodically it is pleasant to listen Dan to. saya percaya orang-orang yang tua baik yang suka lagu ini. And there are many of us who are old here who like that song. Tetapi kalau sudah memperhatikan kata-kata lagu ini kata-kata lagu yang sebenarnya sangat-sangat melawan kekristenan. But if you pay attention to the lyrics, it is a song that goes against Christianity. Dia menghina orang yang berlutut di hadapan Tuhan. He mocks those who bow before the Lord. Dia menghina orang yang berdoa kepada Allah. He mocks those who prayed to God. Dan akhirnya dia mengatakan, aku melakukan hidupku, menjalani hidupku dengan caraku sendiri. I did it my way. And he says, I live my own life. I do things, I did it my way. Saudara sekalian, seringkali gereja dan saudara dan saya juga yang mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi kita sering menjalankannya, melakukannya dengan cara kita sendiri. And there are many churches who understand God's word, but we do things our own way. Di dalam kita melihat salah satu contoh yang penting adalah prinsip ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. And we could see in one of the principles how the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. Saya mau mengatakan beberapa hal tentang Roh Kudus di dalam poin ini. I would like to speak on the Holy Spirit in these points. Yaitu kita sangat-sangat sadar bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. We realize the Holy Spirit is the third person in the Trinity of God. Dan adalah pribadi yang tidak ada di dalam seluruh kehidupan gereja. Bahkan gereja tidak akan ada kalau tidak ada Roh Kudus. And you cannot have church, you cannot have this third body missing. Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, kita tahu Alkitab mengajarkan kepada kita berbicara tentang keselamatan misalnya, bahwa Allah Bapa adalah Allah yang merencanakan keselamatan. And take for example the plan of salvation, how God the Father planned the salvation. Dan Allah Anak Yesus Kristus adalah Allah yang menggenapi rencana itu melalui datang ke dalam dunia, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia. And the Son accomplished this by coming to the world to die for us. Tetapi pekerjaan Allah Bapa yang merencanakan, pekerjaan Allah Anak yang menggenapi keselamatan itu tidak akan berarti apa-apa bagi kita, bagi saudara dan saya, kalau Roh Kudus tidak mengaplikasikan keselamatan itu di dalam hidup kita. But the work of God the Father and the work of God the Son will have no meaning for us if the Holy Spirit does not apply that to our lives. Hanya satu-satunya pribadi yang boleh melahirbarukan kita, yang mempersatukan kita dengan Kristus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. The only person that can give us new birth, that can unite us with Christ, is this third person of the Trinity, the Holy Spirit. Hanya Allah Roh Kudus yang memberi pertobatan, kesadaran kita akan dosa kita. Only the third person, this Holy Spirit, can give us repentance. Hanya Allah Roh Kudus yang mencelikan, memberi hidup kita yang baru, melahirbarukan kita sehingga kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Only the Holy Spirit can give us new birth so that we are a new creation in God. Tanpa Allah Roh Kudus tidak ada keselamatan bagi umat Tuhan. Without the Holy Spirit, there is no salvation for people. Tetapi kita tahu Allah Roh Kudus dengan Allah Anak dan Allah Bapa adalah tiga pribadi yang adalah satu Allah yang tidak mungkin terpisahkan dan seluruhnya bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu. But we know the Holy Spirit cannot be separated from the Father and the Son, and they work in accordance with each other to
whatever their plans are. Jadi di dalam kesempatan yang lain kita akan belajar, mengerti, memikirkan, semakin menyadari betapa pentingnya akan Allah Roh Kudus itu. And so we can realize how important this Holy Spirit is for us. Dan di dalam speak yang sedang terjadi dan kena postpone karena COVID ini, GRI Pusat sedang mengadakan speak tentang Allah Roh Kudus. And so because of this COVID-19 pandemic, we had a seminar earlier about the Holy Spirit. Dan kalau nanti mulai lagi, melanjutkan lagi, saya mendorong saudara sekalian untuk ikut di dalam seminar yang penting ini tentang doktrin Roh Kudus. And when we have the opportunity again, I push all of us here to join this seminar about the Holy Spirit. Saudara sekalian, tetapi poin yang saya mau tekankan pada pagi hari ini adalah janji Kristus tentang kedatangan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. And I would like to further talk about how Christ has promised the coming of the Holy Spirit in the first chapter of the book of Acts. Kalau kita menggabungkan apa yang ditulis oleh Lukas di Kisah Para Rasul dengan apa yang ditulis oleh Matius di dalam Injilnya, If we combine what Luke wrote in the book of Acts alongside the Gospel of Matthew, maka kita mengerti bahwa Injil Matius diakhiri dengan yang disebut sebagai Great Commission yang Kristus berikan kepada murid-muridnya. we know that the book of Matthew ends with the Great Commission that Jesus foretold to his Di mana disciples. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergi jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. And how Christ told his disciples to make disciples of all nations, baptizing in the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dan kemudian kalau kita lompat ke dalam Kisah Para Rasul, maka kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang terakhir itu, maka kemudian dia naik ke surga. And if we jump to the book of Acts, we know after Jesus Christ said these words, he was lifted up into heaven. Kalau kita mendengar hanya kitab Matius, maka kita mendapat kesan bahwa murid-murid saat itu kemudian diutus untuk pergi. Sekarang, pergilah engkau, jadikan seluruh bangsa muridku. And if we read the book of Matthew, we can see that the disciples were sent out that day. Go and make disciples of all nations. Tetapi kalau sudah melanjutkan di dalam Kisah Para Rasul, maka sudah tahu bahwa sebenarnya murid-murid, meskipun Tuhan Yesus mengatakan pergi, tetapi kemudian dilanjutkan Kisah Para Rasul, ternyata tunggu dulu, jangan pergi dulu, tunggu sebentar lagi. But if you continue the story into the book of Acts, you can see that it is not immediately go out, but wait for 1 minute. Apa yang harus mereka tunggu? What must they wait for? Mereka harus menunggu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta untuk menjadi kuasa yang menyertai mereka. Allah sendiri menyertai mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. They must wait for the outpouring of the Holy Spirit to be the power to witness for God. Inilah yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. This is what is said in Acts chapter 1 verse 8. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. You will receive power if the Holy Spirit comes upon you. Jadi tunggu sebentar lagi. Tunggu, yaitu kira-kira yang kita tahu kemudian adalah 10 hari mereka menunggu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Menunggu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. And so they had to wait for 10 days after Jesus ascended for the Holy Spirit to come down to them and they could witness to other people. Dan itulah yang terjadi yang tadi kita baca dalam pembacaan Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. And this is what we can read in Acts chapter 2. Jadi saudara sekalian, prinsip yang kita boleh belajar di sini adalah bahwa mereka dipanggil, diperintahkan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk pergi menjadikan seluruh bangsa muridnya. And so what we can learn here is that they were called to make disciples of all the nations. Tetapi mereka harus menunggu Roh Kudus itu dicurahkan ke atas mereka. But they had to wait for the Holy Spirit to be poured out into them. Kita jadi di sini bisa boleh melihat bahwa mereka harus menggenapi rencana Tuhan dengan cara yang Tuhan sendiri sudah tetapkan juga. And so we can learn that they fulfilled God's plan
by following what he has already willed to happen. Mereka harus menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. They must be his witnesses on earth. Tapi mereka harus menjadi saksinya dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalam hati mereka. But they must witness with the power of the Holy Spirit that has been poured out into their hearts. Saudara sekalian, ini memberi prinsip yang penting bagi seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. And this is an important principle that we can learn in our lives as God's children. Bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan strategi manusia sendiri, tetapi dengan semata-mata kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan cara yang Tuhan inginkan. That we must not do God's will through our own strength, but in reliance on the strength given by God. Saudara sekalian, kita melihat sebenarnya Kristus juga mengalami pencobaan yang sama seperti yang dialami oleh Daud di Gunung En-Gedi itu. And so even Christ was tempted in much the same way that David was in the caves of En-Gedi. Ya, Kristus di dalam pencobaan yang dilakukan oleh setan, iblis mengatakan seluruh kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu. And Satan says to Jesus, the entirety of this world, the kingdom of the earth, I give to you. Dan Yesus Kristus tahu sebenarnya memang itu adalah rencana Tuhan, bahwa ketika kita tahu di dalam Matius tadi dikatakan bahwa Tuhan mengatakan segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu memang yang akan diberikan Bapa kepada dia. And Jesus knows himself that all authority on heaven and on earth is given to him. It has been promised to him. Ini adalah rencana Tuhan bahwa seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya akan diberikan kepada dia. And all of the world will be given to Jesus. Tetapi setan mengatakan, sekarang ini aku akan berikan kepadamu asalkan kau sujud menyembah kepadaku. And Satan said to him, all these I will give you if you fall down and worship me. Dan kita tahu Tuhan Yesus mengatakan, nyala iblis karena engkau harus hanya menyembah kepada Tuhan. And we know Jesus said, be gone Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God only. Saudara sekalian, inilah yang Tuhan juga lakukan, bahwa dia melakukan kehendak Bapanya yang di surga, tapi bukan dengan cara dia sendiri, bukan dengan cara, apalagi dengan cara setan yang diberikan kepada dia. And we know that Jesus fulfilled the will of the Father, not through his own way or even Satan's way. Dia akhirnya menerima segala kuasa di sorga dan di bumi hanya dengan jalan, cara yang Bapa sendiri sudah tentukan bagi dia, yaitu melalui jalan salib. And we know that he received all authority in heaven and on earth through following the way of the Father, that is the way of the cross. Saudara sekalian, inilah salah satu aplikasi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehendak Tuhan dengan jalan atau cara yang Tuhan sendiri kehendaki. This is an application that we can take in our lives in following the will of the Father that he has given us. Jalan yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan adalah jalan salib, jalan merendahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. And the way that we must take the way of the Father is to humble ourselves and follow what he has desired. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kita, bagi anak-anaknya adalah rancangan damai sejahtera. And we know that his plans for us are plans for peace. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang, dia mengatakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan kepadamu. We know that Jesus said, I came to give life, life to the full. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah bagi kita, melalui dia memilih kita, memanggil kita, membenarkan kita, menyucikan kita, dan akhirnya kita boleh berbagian di dalam kemuliaannya. And we know his plan is to call us and to justify and sanctify us and to take part in his glory. Akhirnya ujungnya adalah kita boleh berbagian di dalam kemuliaan yang Kristus sendiri miliki. And we can take part in the glory that Christ himself experiences. Tetapi kita tahu Tuhan juga mengatakan jalan menuju kemuliaan itu haruslah ditempuh dengan jalan salib. But we know that the way to that glory is the way of following the cross. Ini adalah jalan yang Kristus sendiri lakukan ketika dia datang ke dalam dunia. This is what Christ himself went through when he came onto earth. Bagi kita hari ini adalah paling sedikit kita harus belajar merendahkan diri seperti Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. And so we have to learn to humble ourselves, much like Christ, though he was in the form of God, did not count equality with God a
thing to be grasped. Inilah jalan atau cara untuk kita melakukan kehendak Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. This is our way of following God's will in the way that He wants us to. Yaitu jalan merendahkan diri, jalan bersandar kepada Tuhan, jalan bukan bergantung dengan kehebatan dan kuasa diri, tetapi jalan dengan hanya bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. And it is to humble ourselves and to rely wholly on God and not in our own strength, but the strength given through the Holy Spirit. Francis Schaeffer yang saya sedang baca ini, saya mengutip lagi bagian aplikasi yang dia berikan. And I will once again talk about Francis Schaeffer. I am reading him right now. Dia menyatakan bahwa kita perlu bertanya di dalam kehidupan kita sendiri dari waktu ke waktu. And so he says we need to ask of ourselves all the time. Bahwa kaki siapakah yang aku basuh di dalam hidupku sekarang ini? Whose feet am I washing in my lives today? Tentu dia merefer kepada apa yang Kristus kerjakan, bahwa dia yang adalah Tuhan, yang adalah guru, menyuci kaki muridnya satu persatu, bahkan Yudas pun dia cuci kakinya. And he is referring to that moment where Christ, the teacher of all the disciples, washed their feet one by one, including the feet of Judas. Meskipun dia menjelaskan bahwa kita tentu tidak setuju, ada seperti beberapa gereja yang mengatakan bahwa mencuci kaki adalah sakramen yang kita haruskan mungkin setahun sekali atau beberapa waktu sekali. And he also explains how we do not agree with the washing of feet as a sacrament to follow once a year, as some churches do. Apalagi dia kemudian mengkritik misalnya setahun sekali paus itu mencuci kaki orang-orang bawahan-bawahannya. And he also critiques how the Pope once a year washes the feet of those who are under him. Tetapi sepanjang setahun itu 365 hari 364 hari yang lain dia duduk di bangku yang emas dengan mahkota emas. But the other 364 days of the year he is sitting on a throne of gold with wearing a crown of gold. Tetapi dia kemudian mengatakan kalimat seperti ini. And Francis Schaeffer said this. Meski kita tidak setuju mencuci kaki itu sebagai sakramen. And though we do not agree with the washing of feet as a sacrament. Tetapi hal itu adalah 10.000 kali lebih baik daripada kita tidak pernah cuci kaki saudara kita di dalam cara apapun. It is 10,000 times preferable than not washing the feet of our brothers and sisters at all. Kaki siapakah yang kita basuh di dalam hidup kita? Whose feet are we washing today? Inilah Tuhan sedang memanggil kita seperti dari pelajaran Daud, bagaimana dia merendahkan dirinya meskipun Saul sudah ada di tangannya. Dia tentu bukan hanya bisa memotong ujung jubah Saul, dia bisa memotong leher Saul pada saat itu. And this is what we can learn from David as well, how he humbled himself before Saul. Not only could he have torn the robe, but he could have also cut Saul's neck. Tetapi dia menahan diri. Dia tahu dia tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia menunggu waktunya Tuhan. Dia tidak akan merebut mahkota yang sudah diserahkan kepada dia. Dia menunggu caranya Tuhan. He did not do things with his own strength. He did not touch the Lord's anointed. He did not fight for the crown that was already promised to him. Ini menjadi aplikasi di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, juga pelayanan yang kita kerjakan di dalam gereja. And this is an application for us as we serve in the church as well in our various ministries. Biarlah di dalam salah satu prinsip pelayanan yang kita boleh pegang adalah seperti ini. And may the principle that we hold to our ministry be like this. Bahwa setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita secara sadar mengambil tempat yang rendah sampai Tuhan memaksa kita, mendorong kita untuk mengambil posisi yang lebih tinggi. That as we take up ministries, may we put ourselves in a humble position until we are pushed to a higher position. Ini bukan berarti kita menjadi malas karena kita tahu posisi yang lebih tinggi berarti tanggung jawab itu lebih besar. It is not an excuse for us to be lazy because we know that a higher position has a higher responsibility. Tetapi ini adalah untuk menjaga hati kita. Ya, kebanyakan hati manusia yang menginginkan tempat yang terhormat, tempat yang dilihat, tempat yang di tempat yang tinggi. But this is to guard our hearts in chasing after a very high position. We know that we tend to go for those higher up positions. Biarlah kita secara aktif merendahkan diri seperti Kristus, merendahkan diri, menghargai orang lebih daripada diri kita sendiri, dan merendahkan diri kita mengambil pelayanan-pelayanan yang paling rendah, yang orang lain tidak mau. Dan dengan demikian sebenarnya Tuhan berkenan kepada apa yang kita kerjakan. And may we humble ourselves like Christ did and to take the ministries that others do not want to. And this is how God is pleased with us. Sampai Tuhan
memaksa kita, mendorong kita dengan segala cara yang Tuhan nyatakan kepada kita. until God pushes us in the way that He wants us to fulfill to go higher up. Salah satunya tentu melalui penatua, melalui hamba Tuhan yang mengatakan kepada kamu sekarang boleh mengambil pelayanan ini. And it is through the elders in our church or the pastor even to say, you may take a higher ministry. Atau mungkin bahkan engkau sebaiknya mengambil pelayanan ini, maka itu adalah cara Tuhan mendorong kamu mengambil responsibility yang lebih besar. Dan itulah yang Tuhan berkenan kepada cara kita melayani Tuhan. Or it is through the pastor saying, you can take this other ministry, and that is how God pushes us to be more responsible. Saudara sekalian, inilah poin yang pertama yang kita boleh belajar bagaimana Daud itu melakukan kehendak Tuhan dengan caranya Tuhan. And this is the first point that we can learn, how David waited for the Lord's timing and His way. Hal yang kedua yang kita boleh belajar di sini adalah Daud di dalam melakukan itu semua, dia percaya penuh pada keadilan Tuhan. And so the second thing that we can learn today is how David trusted in the Lord's justice. Kita bisa melihat ini di dalam ayat 9 sampai 16. We can read this from verse 8 until verse 15. 15. Sorry. Ya, saudara sekalian, di situ saudara melihat bahwa kemudian dalam ayat yang ke-11, satu ayat itu saja dia menyatakan tiga hal yang penting di situ. And we can read in verse 10, he has said three important things. Bahwa sebenarnya kesempatan itu Tuhan sudah berikan kepada dia untuk bisa membunuh Saul. The opportunity was given him to be able to kill Saul. Tetapi dia mengatakan, aku tidak akan menyentuh engkau karena aku memegang prinsip, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. And he holds on to the principle that he will not put out his hand against the Lord's anointed. Ayat 11 saya bacakan bagi saudara. Verse 10 I will read to you. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat, hai Saul, bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Behold, this day your eyes have seen how the Lord gave you today into my hand in the cave, and some told me to kill you, but I spared you. I said, I will not put out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Daud mengatakan di sini, ini kesempatan sudah ada dan aku sangat mudah membunuh kamu, tetapi aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. He said, the opportunity was given to me and I could have killed you easily, but I will not put my hand against the Lord's anointed. Dan dia kemudian ayat 12 memberikan bukti, inilah momen Jason Bourne tadi. And verse 11 proves the moment that we had similar with Jason Bourne. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. See, my father, see the corner of your robe in my hand. For by the fact that I cut off the corner of your robe and did not kill you, you may know and see that there is no wrong or treason in my hands. I have not sinned against you, though you hunt my life to take it. Maka di situ sudah bisa membayangkan kekagetan Saul melihat puncak jubahnya yang sudah kepotong. And you can imagine Saul was so shocked to see his robe has a corner ripped off. Dia tahu Daud bisa memotong bukan hanya puncak jubahnya, tetapi bisa memotong lehernya. And he knew that David could have cut even more than the corner of a robe. Dan bahkan Daud kemudian menegaskan lagi bahwa dia tidak akan membunuh Saul, ayat 13b. And you can read in verse 12b, he could have done more. Bahwa Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. May the Lord avenge me against you, but my hand shall not be against you. Bahkan dia kemudian membongkar ketidaklogisan Saul, bahwa dia mengejar-ngejar seorang anjing mati, seekor kutu saja engkau mengapa engkau mengejar-ngejar aku yang seperti anjing mati dan seekor kutu ini. And he talks about Saul's illogicness, how he is chasing a dead dog after a flea. Tentu dia mengatakan ini dari sudut pandang manusia. Daud yang begitu kecil dan hanya ada 600 orang sedang dikejar oleh Saul yang adalah Raja Israel dengan 3.000 pasukannya. Humanly speaking, David only had 600 men, whereas Saul, the king of Israel, held 3,000. Saudara sekalian, namun demikian Daud tidak menggantungkan dirinya atau menaruh rasa amannya itu kepada respon atau keputusan dari Saul. And so David did not rest his own safety in Saul's response. Disinilah poin yang kedua yang kita boleh belajar, bahwa Daud bergantung penuh dan rasa amannya itu dia taruh sepenuhnya hanya pada keadilan Tuhan.
The second point we can learn is David rested his safety in the hands of God's justice. Dia mengatakan ini 2 kali dalam ayat 13 dan ayat yang ke-16. He repeats this in verse 12 and in verse 15. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ayat 16 diulangi sekali lagi, bahwa sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. In verse 12, may the Lord judge between me and you. May the Lord avenge me against you, but my hand shall not be against you. And in 15, may the Lord therefore be judge and give sentence between me and you, and see to it and plead my cause and deliver me from your hand. Daud percaya penuh kepada keadilan Allah dan menggantungkan seluruh dirinya pada Allah yang berdaulat dan yang Allah yang adil itu. David trusted wholly in God's justice and in his sovereignty. Inilah rahasia kesabaran dan kekuatan daripada Daud. This is the secret to David's strength. Bahwa dia percaya akan keadilan Tuhan dan percaya penuh bahwa Tuhan akan menyatakan keadilannya baik kepada dia maupun kepada Saul yang jahat itu. And David trusted that God would make his justice known whether to David himself or towards Saul. Saudara sekalian, ini adalah prinsip yang penting yang menjadi juga penghiburan orang percaya sepanjang zaman. This is important for us as a comfort for all Christians through all ages. Orang percaya sepanjang zaman memperoleh kekuatan dan penghiburan besar karena kebenaran ini. They have a great comfort and a great strength because of this truth. Biarlah kita juga memperoleh kekuatan dan penghiburan besar karena kita memegang dan percaya dan mentaati akan kebenaran ini. Because it is a great comfort when we hold on to this great truth. Bahwa in the end, kejahatan dan ketidakadilan itu tidak akan menang. That in the end, injustice, evil will never win. Bahwa Tuhan akan menegakkan keadilannya secara pasti dan meyakinkan. He will make his justice sure and certain to us. Keadilannya akan terjadi terhadap semua orang yang melawan kehendaknya yang baik dan penuh kasih itu. His justice will be made known to all who go against him. Saudara sekalian, di dalam dunia yang penuh kejahatan dan kekejaman, manipulasi, penipuan, dan kerusakan ini, kebenaran Allah akan menyatakan keadilannya yang pasti itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi umat Tuhan. And we know in a world full of evil and cruelty and injustice, God makes known his justice as a comfort for his people. Tidak seperti pengadilan di dalam dunia ini yang sangat terbatas. Not like the judges or court systems that we have in this world, who is very limited. Kita tahu kalau kita mengikuti seluruh pengadilan-pengadilan, kisah-kisah pengadilan, bahkan recently yang terjadi di dalam pengadilan George Pell, kita tahu begitu terbatasnya pengadilan itu. We know that the justice system here is so limited. I'm taking the example of George Pell. Ada di dalam banyak pengadilan kita melihat, apalagi di Indonesia, kuasa uang itu begitu berkuasa. And we know that the power of money is so strong. Sehingga banyak pengadilan-pengadilan yang tidak adil. There are many injustice or corrupt justice systems. Bahkan kita pernah dengar pendeta Stephen Tong mengatakan yang disebut ahli hukum itu apa? And even Stephen Tong has said, what is a Lawyer. lawyer? Ahli hukum itu adalah orang yang belajar hukum supaya dia bisa melanggar hukum dengan tidak dihukum. A lawyer is someone who studies the law so that he is able to disobey the law. Kita tahu inilah yang terjadi di dalam dunia, di dalam banyak dunia pengadilan, bahkan di dalam negara-negara yang sudah advance seperti Australia. And we know this happens all over the world, even in countries like Australia that is very far advanced. Kita mengetahui ada kepintaran atau kelicikan dari pengacara-pengacara. The slyness of people who are presenting their cases. Kita tahu adanya keterbatasan dari polisi, dari penyelidik-penyelidik yang mencari bukti-bukti begitu terbatas, begitu cara-caranya yang begitu complicated. The limitations of the police and the detectives in trying to search for evidence and clues. Tetapi saudara sekalian, umat Tuhan, saudara dan saya, biarlah mendapat kekuatan dan penghiburkan di dalam kebenaran ini. But may the people of God rest in comfort in the knowledge of this. Bahwa pengadilan Allah itu akan terjadi dan sepenuhnya 100% akan adil. That God's justice will fully happen and it is completely and 100% just. Karena Allah mengetahui semuanya. And because God knows all things. Dia tidak akan dibatasi, akan dikuasai oleh uang.
He is not limited to money. Dia tidak akan dibatasi oleh keterbatasan pengetahuan, keterbatasan penyelidikan. He is not limited to the limitations of an Di investigator. hadapan Tuhan ketika Kristus datang kedua kali, ketika dia akan menghakimi seluruh manusia, seluruh fakta, seluruh kejadian, setiap detail, setiap detik di dalam hidup kita, itu terbuka dengan jelas di mata hakim dari segala hakim, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. We know in the second coming of Christ that every single second, every detail in our lives will be opened up when He, the judge of judges, comes to judge. Bahkan dia bukan hanya mengetahui setiap detail, setiap apa yang terjadi di belakang layar, setiap apa yang terjadi di kamar, apa yang terjadi di ruang yang secret. Bahkan dia bisa melihat ke dalam hati dan motivasi manusia yang paling dalam. Not only does He know the things that we have done in secret, but He knows the very depths of the inside of our hearts. Maka ketika Kristus datang sebagai hakim yang adil itu, dia akan menghakimi dengan 100% adil, sepenuh-penuhnya adil, dan tidak ada ketidakadilan sedikit pun di dalam pengadilan daripada Allah, di dalam pengadilan daripada Kristus. And when that righteous judge comes, we know He will judge justly. There will be no injustice whatsoever in His judgments. Dan juga pengadilan daripada Kristus, juga pengadilan yang bersifat final dan kekal. And the judgments of Christ are very final and eternal. Bahkan pengadilan ini tidak ada yang bisa, tidak ada seorang pun yang bisa lari dengan membunuh dirinya. There is no one who can run away from this by killing themselves. Kita tahu itulah puncak daripada apa yang terjadi di dalam dunia ini. And we know that is the peak of all things that will happen in this earth. Dan kalau kematian itu adalah akhir daripada keadilan yang boleh terjadi, maka akan banyak ketidakadilan yang terjadi yang tidak bisa dirubah kembali. And if we know that if death is the end of all of justice, then we know there will be many injustices that will happen. Kalau ada orang yang begitu jahat, membunuh begitu banyak orang, memperkosa begitu banyak wanita, akhirnya dikejar-kejar oleh polisi dan akhirnya dia terpojok. And we know if there is someone evil who has murdered so many people or who has raped so many women and he has cornered by the police. Maka ketika dia terpojok, dia tidak ada cara lain selain dia ambil pistol dan dia tembak dirinya sendiri. And he has no other way out but to pull out a gun and to shoot himself. Kalau semua yang terjadi hanya terjadi di dalam dunia ini, maka itu adalah peristiwa yang sangat-sangat tidak adil. If that is all that happens on this earth, then that is something very unjust. Dia sudah membunuh ratusan, mungkin jutaan orang, memperkosa begitu banyak wanita, tapi kemudian dia mati sendiri. He has killed so many people, millions of people, and raped so many women, and then he goes and kills himself. Dia sudah merusak begitu banyak orang, tetapi diakhiri dengan dia bunuh diri. And he destroyed so many families, and he kills himself. Tetapi nanti dia ada pengadilan Kristus. He will have the judgment of Christ. Tidak, bahkan orang pun tidak bisa bunuh diri. And the people won't be able to kill themselves then. Karena seluruh yang mati, semua orang itu adalah orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Because everyone who has died will be resurrected before God. Orang-orang yang di dalam Kristus akan menerima hidup yang kekal, kebahagiaan bersama Tuhan kita. Those in Christ will receive eternal life and eternal joy in Him. Orang-orang yang berdosa, yang melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan, dan yang tidak terus percaya kepada Tuhan, melawan Tuhan seumur hidupnya, mereka menerima hukuman kekal selama-lamanya. And those who went against Christ, who did evil the entire lives, they will be judged forever. Saudara sekalian, ini adalah kebenaran yang di satu sisi menakutkan bagi manusia yang berdosa. This should cause the sinners to fear. Tetapi sekaligus menjadi penghiburan dan kekuatan yang besar bagi kita anak-anak Tuhan yang rindu dan yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. But there is strength and comfort in His children who long for and desire to obey Dan God. di tengah kita sekarang melakukan kehendak Tuhan, mentaati Tuhan, kita akan mengalami banyak ketidakadilan di dalam dunia ini. And if we are to follow God's will, we will face many injustices in our lives. Banyak umat Tuhan yang karena imannya, karena kesetiaannya, karena hidupnya yang mengasihi, dibunuh satu demi satu. Many of God's children, because of their love for people, they have been killed one by one. Tapi mengetahui bahwa Tuhan akan menegakkan keadilannya secara sepenuhnya, final dan kekal. Itu memberi penghiburan kita terus berjalan, bertahan, melakukan kehendak Tuhan sampai kita mati. But we know that God will make known His justice, and it is final and eternal, and that gives us strength to do His will now.
Saudara sekalian, inilah yang kita boleh belajar hal yang kedua dari apa yang dikerjakan oleh Daud. And we know, and this is the second thing that we can learn today, what David has done. Daud tidak mengambil dengan caranya sendiri, dengan tangannya sendiri, menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. David did not take justice into his own hands, Tetapi dia bersandar kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan, dan karena dia percaya Tuhan akan menegakkan keadilannya. but he trusted in God and he did God's will because he knew that in the end God would make known his justice. Seperti hidup kita juga, Daud akhirnya mengalami sesungguhnya di dalam hidup dia to some certain keadilan bahwa Saul nanti akan mati dan dia akan menjadi raja yang diurapi itu. And he knew at some point in his own life that Saul would pass away and he would receive the kingdom to himself. Seperti kita anak-anak Tuhan juga dalam hidup kita banyak juga mengalami kebaikan, anugerah, keadilan Tuhan yang kita patut bersyukur di dalam hidup kita. And we can also as God's people experience his grace and justice now. Tetapi ultimately kita harus bersandar kepada Tuhan. Di tengah dunia yang berdosa ini, kita akan banyak mengalami aniaya, penderitaan dari dunia yang berdosa dan mengalami banyak ketidakadilan. But we know by living in this world, we will face many injustices in our lives. Tapi kita akan terus bertahan, kita akan terus taat kepada Tuhan, kita akan terus melakukan apa yang benar, kehendak Tuhan dengan caranya Tuhan. Karena kita tahu adalah keadilan Tuhan yang final nanti di depan ketika Kristus datang kedua kali. But we continue to do his will on this earth because we know that there will be a judgment that is just and final in the end times. Saudara sekalian, yang terakhir, kita boleh melihat di bagian terakhir juga bahwa Daud juga mengalami penghiburan bahkan dari musuhnya sendiri yang melakukan ketidakadilan kepada dia. And the final thing that we can see in the last verses, how David has given comfort by his very enemy in what he says. Khususnya di dalam ayat 17 sampai 23. In verses 16 to verse 22. Kita melihat di sini ada setelah Saul menyadari apa yang terjadi. After Saul has realized what has happened, Dan setelah dia menangis, menyadari bahwa dia sudah bersalah dan Daud adalah orang yang benar. and how he has wept and he realizes his own sin and that David is a righteous person. Maka dia mengatakan 3 hal. And he says 3 things. Secara sederhana kita boleh melihat di sini mulai dari ayat 18 bahwa sesuatu apa yang disadari oleh Saul. Just quickly in verse 17, what Saul has realized. Dan kemudian ayat 21 apa yang diketahui oleh Saul. And then what in verse 20, what is made known to Saul. Dan yang ketiga ayat 22 adalah apa yang diinginkan oleh Saul. And in verse 21, what is wanted by Saul. Dalam ayat 18 sampai 20 kita melihat Saul menyadari bahwa Daud telah melakukan yang baik kepada dia. And in verses 17 to 19, how David has only done good for Saul. Dari ayat 18 sampai 20 itu 4 kali kata baik itu diulang. In verses 17 to 19, the word good is repeated 4 times. Engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. You are more righteous than I, for you have repaid me good, whereas I have repaid you evil. Telah kau tujukan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. And you have declared this day how you have dealt well with me, in that you did not kill me when the Lord put me into your hands. Saul menyadari bahwa dia yang begitu salah, begitu jahat, tapi Daud melakukan begitu banyak kebaikan. Saul realizes how evil he has been, and he realizes the good that David has shown him. Dan ayat 21 kemudian Saul mengatakan sesuatu yang dia ketahui. And in verse 20, Saul says something that he knows. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. And now behold, I know that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Ini sesuatu yang kita mengingat, sesuatu yang juga sudah dikatakan oleh Jonathan kepada Daud, sesuatu yang Daud juga sudah tahu bahwa memang dia pasti akan menjadi raja seperti Tuhan sudah nyatakan kepada dia. And we know this is something that Jonathan himself repeated to David, that David would eventually be king. Dan ayat yang ke-22 inilah apa yang diinginkan Saul kepada Daud, meminta kepada Daud. And in verse 21, Saul requests something from David. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Swear to me therefore by the Lord that you will not cut off my offspring after me, and that you will not destroy my name out of my father's house. Ini juga adalah sesuatu yang Daud telah sumpahkan kepada Yonatan. Dia setelah melakukan itu sebenarnya. This
This is what David also swore to Jonathan, and this is something that he will do. Jadi ini adalah semua sesuatu hal yang tidak ada yang baru. Apapun yang dikatakan oleh Saul, Daud sudah mengetahui semuanya. There is nothing new here stated by Saul. David knows all of this. Ini hanyalah menegaskan apa yang Daud sudah dengar dari Tuhan dan dari Jonathan. This is only re-emphasizing what David has heard from God in Saul and Tidak Jonathan. ada yang baru dari apa yang dikatakan Saul. There's nothing new that Saul gives here. Tetapi yang menjadi signifikan di dalam poin ini adalah But what is significant in this point is semua kalimat yang keluar dari mulut Saul itu adalah hal-hal yang benar, dan yang paling penting adalah hal-hal yang benar ini keluar dari mulut musuh daripada Daud. whatever Saul has said here is true, but what is most important is that it comes from the enemy of David. Kebenaran ini keluar dari mulut orang yang sedang menggagalkan terjadinya rencana Tuhan bagi Daud. This truth comes from the words of someone who is trying to destroy God's plan for David. Ini menjadi penghiburan besar bagi Daud. This is a great comfort for David. Kalau bahkan musuhnya pun mengakui dan mengetahui bahwa inilah kehendak Tuhanlah yang akan terjadi bagi dirinya. Even the enemy admits that this is God's will that will happen for him. Saudara sekalian, inilah penghiburan yang Tuhan berikan kepada Daud yang terus mau melakukan kehendak Tuhan dengan caranya Tuhan. This is a comfort given to David in following God's will, God's way. Biarlah kita menjadi orang-orang yang demikian juga, dan Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita dengan cara-caranya Dia yang bahkan di luar daripada pemikiran kita. And in doing so, God will give us comfort beyond what we can comprehend. Saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya beberapa waktu lalu tentang ada orang yang mengkritik dengan tajam apa yang saya lakukan. I would like to give a small sharing about something that happened a while ago, about someone criticizing me very deeply, harshly. Tidak ada hard feeling, tidak ada kepedihan dan sebagainya, tidak ada kepahitan, tetapi ini menjadi contoh akan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada saya. There is no hard feelings or bitterness, but this is just an example of what the goodness of God shown to me. Beberapa waktu lalu ada orang yang menulis surat dan mengkritik sesuatu yang sebenarnya sangat tidak benar apa yang dia tulis. Some time ago, someone wrote a letter to me and criticized me, and it wasn't necessarily true what I was criticized for. Dan kemudian saya menjelaskan kepada dia dengan email bahwa itu tidak benar, bahwa ini menjelaskan 1, 2, 3, 4 poin supaya dia mengerti. And so I explained in my reply to him that there were a couple of points that were not true. Tetapi dia tidak mau mengerti dan dia terus menyerang lagi, bahkan menyerang lebih tajam dengan kata-kata yang lebih keras, dengan lebih kasar. But he did not want to accept this, and so he attacked me further with even harsher words. Dan saya melihat dia dengan tulisan yang kedua itu, ini orang yang dia tidak menanggapi apa yang saya jelaskan, tetapi dia hanya mau menyerang dan menegaskan poin yang dia ingin katakan. And in his reply to me, it was clear that he didn't accept what I had told him, and he simply desired to attack me. Maka saya menjelaskan email yang kedua dengan menjelaskan lebih detail dengan mengatakan bahwa ini adalah surat saya, email saya yang terakhir. Saya akan menjelaskan lagi semua kesalahan yang kamu tulis di situ, yang ketidakbenaran yang kamu tulis di situ, dan tetapi saya setelah email ini saya tidak akan menjawab lagi kepada kamu. And I wrote in my second email, I said, this is the last time that I will write to you, and I'm going to explain everything that is wrong in your statements towards me, and I will not reply to you after this. Dan kemudian saya menjelaskan lagi poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. And he explained it all over again, points 1, point 2, and 3, and 4. Dan kemudian saya berhenti dan saya sudah menetapkan hati tidak akan menjawab lagi, tidak akan meladeni orang seperti ini. And then I had decided in my own heart, I closed the email, I would not reply to him afterwards, and again. Dan saya diam, saya tidak ingat atau besoknya atau 2 hari kemudian. I do not recall, but the next day or the day after that, orang ini telepon saya. this person called me. Itu kira-kira mungkin hari Jumat atau hari Sabtu, saya lupa. It was a Friday or a Saturday, I can't recall. Karena itu saya tidak jawab. And so I couldn't answer. Karena saya pikir dia hanya akan terus berargumentasi. Because I assumed that he would only continue to argue with me. Sebelumnya dia juga kirim WhatsApp yang cukup banyak. And he also sent me a WhatsApp message that Saya was quite tahu long. dia kirim WhatsApp tapi saya tidak baca. I knew he sent the lengthy message, but I didn't read it. Jadi dia tahu bahwa belum ada 2 tik biru. So he knows there aren't 2 blue ticks. Maka berarti saya belum baca. And he knows I haven't read it. Karena memang saya tidak mau baca.
because I didn't want to read it. Itu adalah hari-hari persiapan akhir final saya untuk mempersiapkan pelayanan hari Sabtu dan hari Minggu. And those were the final days of preparation for me to serve on Saturday and Sunday. Saya tidak mau memperdulikan, saya tidak mau diganggu. Ini pekerjaan Tuhan yang harus saya utamakan. Tentu karena apa? Karena membaca hal-hal seperti itu membuat kita bisa emosi. And so I didn't want to pay any attention to it. This is my day for preparing for God's work, which comes first. And so, of course, in reading, so I would probably feel very emotional towards it. Karena itu saya tidak jawab seluruh WhatsApp-nya dan saya tidak terima seluruh teleponnya. And so I didn't answer any of his WhatsApps, and I did not pick up any of this person's calls. Kira-kira orang itu saya tidak ingat persisnya. Mungkin kira-kira dia telepon saya kira-kira 15 kali. I do not recall, but I think he called me about 15 times. Jadi setiap kali muncul saya reject, setiap kali muncul saya reject. And so whenever the call popped up, I'd swipe and turn it off. Dia bingung sekali. And so he must have been very confused. Dan rupanya adalah saya baru tahu kemudian setelah hari Minggu selesai kebaktian, baru kemudian saya ketemu orang itu. And so after the service on Sunday, I met with this person. Dan saya baru membaca suratnya, WhatsApp-nya dan seterusnya. And I opened up his WhatsApp and read it. Rupanya dia telepon saya kira-kira 15 kali itu di tempat kerjanya. And so when he called me those 15 times, he was actually at work. Dan dia menulis di WhatsApp-nya bahwa sebenarnya saya percaya itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. And I do believe that the Holy Spirit was working in his heart. Bahwa waktu dia bekerja dia mulai sadar. Tidak ada yang kasih tahu, tidak ada yang memberitahu dia, tidak ada yang dia bicara kepada siapapun, tetapi dia sadar akan dia sudah begitu salah melakukan itu semua. And he was at work, so there was no one to tell him what was going on, what he did wrong, but he started to realize what he had done. Apa yang dia tulis semuanya salah, apa yang dia katakan semuanya tidak benar, baik isinya maupun caranya semuanya tidak benar. And he knew that the way he said it and what he said was not right. Sehingga dia sebenarnya telepon saya untuk minta maaf bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang besar. He actually called me to apologize for what he had done. Tetapi karena saya sedang mempersiapkan dan saya rasa saya tidak mau argumen lagi, saya berhenti dan saya menolak semua teleponnya itu. But I was in a time of preparation, and so I rejected his calls, not wanting to be disturbed. Dan kemudian pada hari Minggu ketemu, dia datang, dia salamin saya, dia minta maaf dengan mata yang berlinang-linang. Dia mengatakan saya minta maaf untuk semua kesalahan saya. And on Sunday, he approached me with tears in his eyes, and he shook my hand, and he asked for forgiveness. Saudara sekalian, hal yang seperti ini adalah juga menjadi penghiburan kita bagi anak-anak Tuhan. This is a comfort for God's people. Tentu waktu menghadapi kesulitan, tantangan, kritikan seperti itu tidak mudah, dan saya terus berdoa minta hikmat, minta bijaksana Tuhan untuk bukan hanya mengatakan yang benar, tetapi juga dengan cara yang benar. And facing critiques is not hard, and so I continue to ask for wisdom in facing these things in a way that is right. Dan kalau keluar dari mulut orang yang mengkritik kita, menyadari kesalahan dia dan mengatakan bahwa engkau yang benar, saya yang sudah salah, itu adalah sesuatu yang memberi penghiburan bagi kita. And someone who has criticized you afterwards realizes what he has done wrong, it is a great comfort for us. Biarlah kita boleh meneladani Daud dan ultimately kita meneladani Kristus itu sendiri. May we follow the example of David as well as following the example of Christ. Bahwa Kristus yang adalah dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Who, even though he knew equality with God, Christ did not grasp it. Dan dia tahu bahwa seluruh otoritas di surga dan di bumi sebenarnya adalah milik dia. And he knew that all authority in heaven and on earth was his. Bahwa akan diberikan kepada dia setelah dia menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini. And it would be given to him when he accomplished what he had come to earth for. Tetapi dia tahu bahwa jalannya bukan jalan pintas. But it is not the way, that the way to it is not a very easy way. Not shortcut. Not a shortcut. Dan tetapi dia harus menjalani ketaatan tahun demi tahun, waktu demi waktu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan caranya Tuhan. But he knew that each moment, each day that came, he must do God's will in the way that God wants him to. Dan jalannya adalah melalui jalan salib. And that is the way of the cross. Jalannya adalah jalan dengan merendahkan diri dan melayani menjadi hamba.
in humbling himself and in serving others. Biarlah ini menjadi peringatan bagi setiap kita, bagi hamba Tuhan, ya bagi izin yang akan juga melayani bersama kita sebagai hamba Tuhan. May this be a reminder to each and every one of us and those who serve as his pastor like Jin. Sebagai para pengurus, sebagai penatua yang boleh melayani, biarlah kita boleh melayani dengan semangat, dengan cara yang Tuhan sendiri perintahkan bagi kita. May the elders and the committee here serve in a way that God wants us to serve. Bukan merebut kemuliaan, bukan merebut kuasa, bukan merebut akan otoritas, tetapi mensandarkan diri kepada Tuhan dengan cara Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja dan memberikan akan otoritas, kuasa itu di dalam kehidupan kita. And may we not rob the glory or steal the authority of people, but as we work for God, He will give that authority to Dan us. tugas kita adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri, mencuci kaki orang-orang yang kita layani, dan Tuhan akan menyatakan keadilannya, kuasanya pada waktunya. But may we humble ourselves and to wash the feet of those we serve, and God will make known His justice. Bahkan Dia memberi penghiburan dari mulut-mulut musuh kita sendiri. He gives comfort to our enemies through the words of our enemies. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang terus boleh mengajar kami. We give thanks for the truth of the word that we have learned today. Kami bersyukur untuk teladan dari hamba-Mu Daud yang tidak merebut kemuliaan yang sudah ditetapkan bagi dia. We give thanks for the example of David, who did not steal the glory that was promised him. Tetapi dia dengan rendah hati, dengan sabar, dan menantikan akan karya Tuhan di dalam hidupnya. But humbly and patiently he waited for God to work for him. Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk dengan setia melakukan kehendak-Mu. Please teach us to be faithful in obeying your will. Kami tahu rancangan-Mu, kehendak-Mu bagi anak-anak-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan kehendak kehidupan yang berkelimpahan yang Kau sediakan bagi kami. And we know that your plans for us are for peace and a life to the full. Bahkan Kau menjanjikan kami anak-anak-Mu adalah yang akan berbagian di dalam kemuliaan-Mu sendiri. And we know that as your children we will take part in your glory one day. Tuhan, ajarlah kami selama di dalam dunia ini, kami boleh juga mengikuti teladan Kristus yang taat kepada Allah Bapa, taat sampai mati. Please teach us as we live on this earth as your children to follow your way like Christ did even to death. Dan seperti Kristus, karena ketaatannya, bahkan ketaatan sampai mati di atas kayu salib, maka Engkau ya Bapa mengaruniakan kepada dia segala kemuliaan dan hormat. And he was obedient to death, even death on a cross, and you have given him all authority and glory. Itulah yang Tuhan janjikan kepada anak-anak-Mu, kepada kami, untuk boleh berbagian di dalam kemuliaan Kristus itu. That is what you have promised us as your children, to take part in Christ's glory. Biarlah kebenaran ini menguatkan kami untuk terus hidup taat kepada Tuhan. May this truth strengthen us to live obedient to you. Di tengah segala ketidakadilan dan penderitaan yang mungkin kami alami. In a time of injustice and suffering that we are facing. Ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan dan terus taat melakukan kehendak-Mu. Teach us to continue to live for God and to be obedient. Dan menyadari bahwa keadilan-Mu yang pasti dan yang final itu, yang kekal itu, pasti akan terjadi. And we know that your justice is final and eternal. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Please bless and lead each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen.